Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi dengan saya ya. Semoga sehat semuanya. Oke, kali ini kita akan membahas terkait tentang sistem perkemihan atau urinary system. Oke, ada yang tahu apa itu sistem perkemihan? Ya, mungkin masih bingung ya. Yang mungkin yang dari SMK kesehatan, ya basicnya dari kesehatan mungkin sudah tahu itu ya. Oke, kita bahas sekarang ya. Apa itu sistem perkemihan? Nah, ini sistem urinary system atau sistem perkemihan adalah sistem organ yang memproduksi atau menyimpan dan mengalirkan urin. Ya. Pada manusia sistem ini terdiri dari dua ginjal, ya, dua ureter, satu kandung kemih, ya, dua otot sphincter dan uretra. Oke, kita bahas ya satu-satu nanti ya. Ini gambaran ini adalah prosesnya. Ya. Selanjutnya, kita pelajari dulu bagian-bagiannya. Ya, bagiannya ada ginjal atau yang disebut dengan ren atau renalis. Ya, renalis. Pada manusia terdiri dari dua ginjal ya, kanan dan kiri. Oke. Kemudian ada eh, kalau nanti misalnya ginjal kanan disebutnya adalah ren dextra, gitu ya. Jadi kalau dextra dan sinistra. Dextra itu bagian kanan, sinistra adalah bagian kiri, ya. Kemudian bagian turun ke bawah ini adalah ureter, ya. Ini ureter. Ureter, kemudian ini adalah vesika urinaria, kemudian yang bawah ini adalah uretra, ya. Seperti itu. Ini untuk penjelasannya, ya. Nanti bisa dihafalkan ya. Oke, sekarang kita bahas satu-satu. Ginjal atau ren. Ginjal adalah organ ekskresi dalam vertebrata yang berbentuk mirip kacang. Ya, kedudukan ginjal di belakang dari cavum abdominalis, di belakang peritoneum. Pada kedua sisi vertebra lumbalis ketiga, ya, melekat langsung pada dinding abdomen. Ginjal berfungsi menyaring kotoran, ya, terutama ada urea dari darah dan membuangnya bersama dengan air dalam bentuk urin. Ya, nih kalau dipecah bagiannya seperti ini. Ya, nih bagian dari ginjal ada piramid renalis, kemudian ilium, arteri renalis, vena cava inferior, pelvis renalis, sampai ureter. Tuh. Kemudian lapisan ginjal. Nah, setiap ginjal terbungkus selaput tipis atau kapsul renalis berupa jaringan fibrus berwarna ungu tua. Ya, lapisan ginjal terdiri dari lapisan luar yaitu lapisan korteks atau substantia kortekalis, ya, kortekalis. Kemudian lapisan dalam yaitu medula ataupun substantia medularis. Tuh. Ini ya, bisa dilihat gambarnya. Ini. Kemudian masuk ke ureter. Ureter di sini terdiri dari dua pipa yang masing-masing bersambung dari ginjal ke kandung kemih. Ya. Tuh. Lapisan dinding ureter terdiri dari lapisan luar, yaitu jaringan ikat ataupun fibrosa. Kemudian lapisan tengah atau otot polos. Selanjutnya ada lapisan dinding ureter terdiri gerakan peristaltik tiap 5 menit sekali yang mendorong urin melalui ureter. Ya. Seperti ini gambarannya. Ya. Ini setiap orang punya Pak, punya semuanya. Ya. Tuh. Seperti pipa. Oke. Nah, ini prosesnya seperti ini. Ya, ini dari ginjal masuk ureter ya. Turun kemudian memenuhi dari vesika urinaria atau kandung kemih. Ya. Kandung kemih adalah sebuah kantong dengan otot yang mulus dan berfungsi sebagai penampung air seni yang berubah-ubah jumlahnya karena kandung kemih dapat mengembang dan mengempis. Ya. Kemudian distensi kandung kemih ini maksimal adalah kurang lebih 250 cc. Ya, kapasitasnya ini 250 cc. Nanti harus kembung. Kemudian lapisan kandung kemih ada peritoneum, kemudian destrusor muscle, kemudian submukosa, kemudian mukosa. Ya, bisa dilihat di sini. Ini ya. Ini ada 3 lapisan. Nah, selanjutnya uretra. Uretra
teman-teman, nah, bisa dilihat di sini. Uretra laki-laki sama perempuan beda, ya. Apa yang membedakan? Kita simak. Uretra terhubung dengan vesika urinaria atau kandung kemih. Pada bagian luar, uretra keluar dari inferior tubuh ke symphysis pubis, ya. Terus uretra muncul pada internal orifisium uretra di vesika urinaria dan memanjang untuk wanita 3,8 cm ya, pendek ya, sini. Kemudian untuk pria atau laki-laki 17,8 sampai 20 cm pada pria, panjang ya, karena sini panjang nih salurannya. Seluruh sistem urinari berada pada bagian posterior atau di bawah peritoneum. Nah, patologinya ini ya. Contohnya ada urolithiasis atau keadaan di mana terdapat batu pada sistem urinari khususnya pada saluran ekskretorinya. Nah, di sini ada batunya yang sering terbentuk dalam urin ya, bersifat asam, terdiri dari kalsium aksalat, kristal asam urat ataupun sistin ya. Kemudian ureteritis adalah peradangan pada uretra. Kondisi ini seringkali disebabkan oleh infeksi bakteri ya di saluran kemih. Ya, ureteritis menyebabkan rasa nyeri, ya, dorongan untuk lebih sering buang air kecil. Biasanya banyak terjadi pada wanita karena apa? Ya, karena apa? Ada yang tahu? Nah, uretra wanita itu lebih pendek daripada laki-laki, ya, sehingga beresiko pula lebih tinggi terkena sakit atau penyakit. Kemudian infeksi saluran kemih. Nah, ini biasanya teman-teman bisa merasakan ya ISK atau anyang-anyangan kalau orang Jawa itu menyebutnya ya. Infeksi yang terjadi di bagian manapun dari sistem urinari, mulai dari ginjal hingga saluran kemih. Ya, nih ISK, infeksi saluran kencing atas, ya, bagian atas ini. Ya, oke. Itu tadi pemaparan dari materi sistem perkemihan ya. Nanti bisa didiskusikan. Terima kasih. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.